Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani wa hadrati Syekh Khalil Bangkalan hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang usulihim wa furu'ahim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Kiai Ilyas Ruhiyat Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung Hadrati Matengku Toha Karawang Matu Bagus Bakri Sempur Wabu Yadi Yati Banten Wabu Syaina Mertama Jahid Abdul Salam Cirebon Hadrati Kiai Abdullah Mahfuz Wabakan Tipar Sukabumi Kiai Mas Puro Tipar Sukabumi Wa Ami Kiai Bunyamin bin Masyafi Wa Jaddi Wa Masyafi bin Bajausin Wa Azwajihim Wa Usulihim Wa Furu'ahim Wa Lijami'il Muslimin Wal Muslimati Wal Mu'minin Wal Mu'minat Dal masyrik dal maghrib Ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa menikmati secangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala Ibrahim At-Taimi. Qala nyariosa Ibrahim At-Taimi syai'ani ari dua perkara totoa eta megatkeun ieu syai'ani anni ti kaula lazzatad dunya kana lezatna dunya. Zikrul mauti nyaeta eling kana maut wal wukufu jeung cicing munajat baina yadaillah di payunan Allah azza wa jalla. Kata Ibrahim At-Taimi, dua hal yang bisa memutuskan dariku, memutuskan kelezatan dunia dariku, memutuskan aku dari kelezatan dunia. Begitu. Dengan dua hal ini aku sudah tidak memikirkan lagi nikmatnya naik Alphard. Dengan dua hal ini aku sudah tidak lagi memikirkan bagaimana nikah dengan BCL. Dengan dua hal ini aku sudah tidak memikirkan lagi punya villa di Puncak, di Ciater, dan di tempat-tempat yang lain. Dengan dua hal ini aku sudah tidak memikirkan jalan-jalan ke Singapura, ke London, ke New York. Dua hal itu adalah zikrul maut wal wukufu baina yadayillah azza wa jalla. Yang pertama adalah ingat akan kematian. Kalau aku ingat bahwa suatu saat aku pasti akan mati, mati akan menjemputku, maka dia telah memutuskan urat syahwatku untuk menikmati kelezatan dunia. Wal wukufu baina yadayillah azza wa jalla. Dan yang kedua yang membuat kita bisa terputus dari ingatan terhadap kelezatan dunia adalah ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di tengah malam,
ketika orang sedang dibuai dengan mimpi-mimpi indah. Semua orang terlelap tidur, nyenyak dengan tidurnya, kita bangun malam. Kemudian ambil air wudhu, setelah itu sholat. Setelah sholat pegang tasbih, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, sholawat 100 kali. Sambil dibayangkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka tak terasa air mata akan berurai, membasahi pipi kita. Di saat itulah, maka orang tidak akan lagi ingat kelezatan dunia, karena dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ka'ab, man arrafal maut hanat alaihi masaibud dunya wa humumuha. Kata Ka'ab al-Ahbar, barang siapa yang mengetahui kematian, mengetahui apa yang terjadi ketika sakaratul maut, mengetahui apa yang terjadi setelah mati itu datang, maka hanat alaihi masaibud dunya, semua yang terjadi di dunia ini terasa hina banget. Masaib itu jamak dari musibah. Ya, kejadianlah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini menjadi sangat rendah ketika orang tahu apa itu mati. Wa humumuha, dan seluruh problematika dari dunia ini, kabingung, kasusah, kariweh, itu akan hilang. Akan terasa sangat kecil, sangat hina bagi orang yang mengetahui terhadap kematian, yang sadar bahwa dirinya itu suatu ketika akan diakhiri dengan kematian. Hidup adalah sebuah kata dan mati adalah titik di belakangnya. Ingat itu kata-kata bijak. Waqala Mutrib, dan juga berkata Mutrib, ra'aitu fima yaron naim ka'anna qailan yakul fi wasti masjidil Basrah. Kata Mutrib begini, aku sedang berada di Masjid Basrah, tidak tiba-tiba aku tertidur dan seolah-olah ada orang yang bilang dalam tidurku itu, bermimpi di tengah-tengah Masjid Basrah ada orang yang ngomong seperti ini. Siapa yang ngomongnya entah, karena tidak diceritakan di sini. Qata'a zikrul mauti qulubal khaifin, fa wallahi ma tarahum illa walihin. Begitu omongannya yang diterima oleh Mutrib ini. Mengingat kematian telah memutuskan hati orang-orang yang takut mati, menciutkan orang-orang yang hatinya takut mati. Fa wallahi, demi Allah, ma tarahum illa walihin, kamu tidak akan melihat mereka kecuali mereka orang-orang yang lupa diri, mereka orang-orang yang dibuai dengan mimpi-mimpi, mereka orang-orang yang lalai, mereka orang-orang yang lupa kepada Allah. Jadi kalau kita tidak mau dijadikan orang yang lupa diri, hendaklah kita sedikit pun tidak takut akan kematian. Maksudnya kita hadapi kematian itu dengan isti'adad fi ta'atillah, mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala As'as, berkata lagi As'as begini. Ini banyak tukilan-tukilan yang diceritakan Imam Ghazali di sini. Kunna nadkhulu alal Hasan fa innama huwa takallama. Sebetulnya itu ada yang dibuang itu. An-nara wa amral akhirah wa dzikral maut. Suatu ketika nadkhulu ala. Ini dalam bahasa Arab uniknya itu bagaimana adatul muta'adinya. Kalau ada sebuah kalimat kata kerja lazim, lazim itu intransitif, kata kerja intransitif. Kalau dalam bahasa
tasrifnya fi'il lazim. Nah, itu bisa menjadi kalimat transitif, menjadi kalimat muta'addi dengan bantuan antara lain huruf JR. Ya, kalau di dalam jurumiyah huruf JR itu cukup 9 saja. Min, ila, an, ala, fi, rubab, backup lam. Nah, kalau dalam alfiyah ada 20. Ya, anu babari we lah nu salapan ke loba nu teu bisaeun komo 20. Nah, di antaranya ala ini kalau masuk sama dakhola itu artinya berkumpul atau bergumul atau bersetubuh. Nah, makanya kalau kita mengucapkan adkhulu alam ro'ati, nah itu berarti porno itu. Ya, aku bersetubuh dengan istriku, dengan ya dengan perempuanku, maksudnya dengan istriku. Adkhulu ala zaujati lailatul jum'ah. Nah, itu artinya bersetubuh. Kalau adkhulu fil bait, maka artinya masuk ke dalam rumah. Nah, aku masuk ke dalam rumah. Nah, nadkhulu di sini, nadkhulu karena dimuta'adikan dengan ala, maka dakhala ala itu artinya berkumpul. Kunna nadkhulu alal Hasan. Bukan berarti kami masuk ke Hasan, kami masuk ke Hasan. Maksudnya kami berkumpul dengan Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, khairut tabi'in, salah seorang tabi'in yang paling mulia. Fa innama huwa takallaman nar. Yang dibicarakan di dalam majlis itu, dalam kumpulan bersama Hasan Basri itu adalah tentang neraka terus. Beliau bilang tentang neraka, wa amrul akhirah, dan urusan-urusan akhirat, wa zikrul maut, dan menceritakan tentang kematian, mengingat kematian. Jadi kalau kumpul di majlisnya Imam Hasan Basri, yang dibicarakan itu kok neraka terus. Ya, nggak ada yang enak-enak pokoknya. Urusan akhirat terus, mengingat mati terus, sehingga pantaslah jika murid-muridnya Syekh Hasan Basri ini, Imam Hasan Basri ini adalah memang para sufi besar. Ya, karena pantas yang dibicarakan oleh mereka itu bukan hal-hal yang duniawi, tidak berhubungan dengan materi keduniaan, tetapi materinya adalah bagaimana menjadikan dunia ini sebagai sarana, sebagai alat menuju keabadian, yaitu akhirat yang langgeng, yang abadi, tidak akan berakhir. Waqalat, dan berkata, siapa Sofiyah radhiyallahu anha. Sofiyah itu salah seorang istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innam ro'atan istakat ila Aisyata. Sesungguhnya ada seorang perempuan yang mengadu kepada Aisyah, curhat kepada Siti Aisyah. Ternyata bukan hanya sekarang ya, ke Mamah Dede, Mama curhat dong. Nah, Mama Heni curhat dong. Nah, kalau itu curhatnya curhat Bapak Atta. Mama Heni itu curhat alias curug jahat. Ya. Ada seorang perempuan curhat kepada Siti Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah putri Abu Bakar. Kalau saya nyanyi nanti sama Ki Udin dibilang yahsunu sukutu minal mutakalimi deh. Sama Ejen Kamal dibilang harus repeh. Nah, ya sudah, lebih baik jangan nyanyi saja. Seorang perempuan mengadu kepada Siti Aisyah kosa wakta qalbiha, tentang keras hatinya. Jadi tandanya ya keras hati itu kalau dinasehatin susah. Siapa aja yang nasehatin ya susah. Gak pernah ngawarok begitu. Ya, hatinya keras, gundah gulana, resah dan gelisah. Menghadapi dunia ini kok seperti ini, gimana ini? Wahai zaujat Rasul, istrinya paduka Rasul, coba kasih nasihat kepadaku.
ini kok hatiku keras begini, bagaimana? Kata Siti Aisyah, faqalat, berkata Siti Aisyah, aksiri zikral maut, yarukku raqqat ainaya syauqan. Nah itu raqqat, raqqa yarukku, rokokan. Ya, apa itu menjadi lelei? Menjadi, kalau keras berarti lawannya keras itu ya lembek. Kalau kamu pengen hati menjadi tenang, tentram, adem ayem, kemudian lembek, tidak keras, maka banyak-banyaklah mengingat kematian. Suatu hari mati akan menjemputmu. Suatu hari Ijrail akan datang mencabut nyawamu. Insya Allah hati kamu bakal lembek. Fa'alat, lalu si wanita ini melakukan apa yang dianjurkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Raqqa qalbuha, maka hatinya sekarang menjadi lembek, tidak keras lagi, sama suami tidak mangkreng lagi, sama anak-anak tidak galak lagi. Faja'at tashkuru Aisyah, kemudian si wanita itu setelah beberapa waktu ya berlalu, dia datang lagi kepada beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, mengadukan tashkuru, bersyukur, mengucapkan terima kasih. Terima kasih wahai Ummul Mukminin Siti Aisyah atas nasihatmu agar aku sering mengingat kematian, maka sekarang hatiku sudah lembek lagi, sudah tenang lagi, sudah tentram lagi. Karena aku sering mengingat mati, maka dampaknya kepadaku, aku mudah melaksanakan taat, aku takut meninggalkan maksiat. Nah, berarti juga kalau kita ingin punya hati yang lembek, ya, maka sering-seringlah ingat bahwa suatu hari kita nanti akan mati. Kalau lembut hati itu ya orangnya bager. Ini maksudnya lawan dari keras. Apa ya? Lawan tina teasnya hipu. Lawan tina teasnya hipu gitu. Nah, hatinya menjadi lembut setelah dia mengingat kematian. Wa kana Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi yang juga diakui oleh saudara-saudara kita di kalangan Yahudi dan Nasrani. Cuma mereka bilangnya bukan Daud tapi David. Nah, Nabi Daud alaihissalam, idza zakaral mauta wal qiyamata yabki hatta tankhari'a awsaluhu. Andaikan beliau, jika beliau sedang mengingat mati, Nabi Daud jika sedang ingat mati, sedang ingat berpikir tentang hari kiamat, apa yang terjadi setelah dunia ini hancur berkeping-keping, ya beki, maka beliau menangis hatta tankhali awsaluh, sendi-sendinya sampai terasa lemas. Sudah tidak mampu lagi berdiri, sudah tidak mampu lagi melakukan apa-apa kalau beliau sedang mengingat mati. Beliau sedang mengingat akhirat, mengingat kiamat, mengingat ahwalul kiamah, pakewu di padang mahsyar, ahwalul mahsyar. Kemudian faiza roja, faiza zakara rahmata, kalau beliau ingat akan rahmat Allah, akan kasih sayang Allah yang luas melebihi segalanya, melebihi dosa-dosa yang dilakukan oleh
seluruh hamba-hambanya. Maka rojaat ilahi nafsu. Kalau ingat mati, ingat siksa nanti di neraka, Nabi Daud lemas banget. Sendi-sendinya menjadi lemas, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau beliau ingat akan rahmatnya Allah yang begitu besar, yang begitu luas, yang begitu banyak, maka kembali lagi pulih. Begitu. Wa qala Hasan ma ra'aitu aqilan qad illa asabatsu minal mauti hadran wa alaihi hazinan. Kata Imam Hasan Basri lagi, beliau mengatakan, ma ra'aitu aqilan qad, aku tidak melihat seorang yang pinter sedikit pun ya illa asabatsu minal mauti hadran. Aku tidak melihat orang yang berakal sama sekali kot itu, kecuali dia menemukan kematian, menemukan hadron minal maut, menemukan rasa takut, rasa khawatir minal mauti dari kematian, wa alaihi hazinan, dan di atasnya terdapat kesedihan. Jadi orang yang berakal itu selalu khawatir. Maksudnya bukan takut mati di sini. Hati-hati. Hazaro yahzaru itu artinya hati-hati, waspada terhadap kematian, sehingga dia tidak melakukan dosa, sehingga membangkitkannya untuk taat. Itulah orang yang berakal yang sempurna. Kalau orang tidak seperti itu, artinya dia tidak pernah mengingat mati, dia tidak pernah mempersiapkan kematian, dia tidak pernah bersedih melihat orang yang mati, dia tidak pernah tersentuh hatinya ketika takziah, mengunjungi, menghibur saudaranya yang kematian, maka tanda-tandanya orang tersebut belum memiliki akal yang sempurna. Ya tinggal introspeksi diri aja lah. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini beliau seorang khalifah Daulah Bani Umayyah, masih keturunannya Sayyidina Umar bin Khattab as-sahabi radhiyallahu anhu. Makanya namanya juga dikasih nama Umar. Ya, ini tafaul kepada nenek moyangnya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ini beliau menjabat khalifah hanya kurang lebih 3 tahun dah, menjadi pemimpin kaum muslimin waktu itu. Tapi luar biasa prestasinya, walaupun 3 tahun berkuasa, luar biasa. Rakyat, keadaan negara adil, makmur, tentrem, kertora harjo. Beliau tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Setiap hari beliau mengadakan pengajian. Ya, kalau kita di istananya dah, bersama para fuqaha, para ulama, para sufi, yang dimohonnya untuk menasehati beliau. Dan Umar bin Abdul Aziz juga termasuk seorang ulama besar. Jadi bukan hanya khalifah, tapi juga seorang ulama. Ya, kiai yang jadi pejabat, ya, ini Umar bin Abdul Aziz ini. Ya. Banyak ya cerita tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini ketika beliau berkuasa. Sangat amat sederhana, bersahaja, kemudian merakyat, bukan hanya jargon saja, tetapi memang beliau amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sayang, beliau itu umurnya hanya 38 tahun. Sama dengan Al-Maghfurlah Kiai Wahid Hashim, ayahanda Gus Dur. Umurnya nggak panjang ya, sekitar 37-38 dah. Karena kecelakaan di Cinindi, Bandung ya, putranya Khadratul Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Ya
banyak orang besar, umurnya pendek, tapi prestasinya luar biasa. Nabi Isa alaihissalam hanya 35 tahun. Umar bin Abdul Aziz 38 tahun. Kemudian Imam Ghazali yang ngarang kitab ini hanya 55 tahun. Imam Syafi'i hanya 50 tahun. Walaupun usianya pendek, tapi prestasinya besar, maka dikenang sepanjang masa, seolah-olah mereka tidak pernah mati. Namanya terus disebut-sebut setiap orang, termasuk Umar bin Abdul Aziz ini. Kemudian waqala Umar bin Abdul Aziz li ba'dil ulama. Ini pekerjaannya Umar bin Abdul Aziz ini, walaupun beliau seorang ulama, tapi ketawadhuannya menyerahkan kepada ahlinya. Ya, karena beliau sekarang sudah jadi pejabat, beliau minta kepada sebagian para ulama di sekitar istana tentunya ya. Adzini faqala anta awwal khalifatin tamut. Kata Umar bin Abdul Aziz, tolong nasihati aku. Nasihati aku. Kiai, tolong berikan nasihat kepadaku. Apa yang harus aku lakukan, Kiai? Nah, itu tandanya seorang pejabat yang baik selalu menghargai para kiai, para ulama untuk diminta nasihatnya. Kalau pejabat yang jauh dari kiai, dari ulama, nggak usah dipilih, ya. Jadi pejabat itu ya harus dekat dengan kiai, dekat dengan para ulama, para asatidz. Termasuk Umar bin Abdul Aziz, walaupun beliau seorang yang pintar, yang pandai, seorang ulama juga, tapi beliau tetap meminta nasihat kepada ulama yang lain. Faqala, kata ba'dul ulama itu, anta awwalu khalifatin tamut. Mohon maaf, Kangjeng Khalifah, Tuan Khalifah, Anda adalah orang yang pertama kali akan mati. Qala zidni. Kata Umar bin Abdul Aziz, coba tambah lagi. Aku tahu bahwa aku ini sadar aku ini akan mati. Coba tambah lagi. Qala ba'dul ulama itu juga berkata lagi, laisa min abaika ahadun ila adama illa dzaqal mauta wa qad ja'at naubatuka. Kata ba'dul hukama, tidak ada seorang pun dari nenek moyangmu sampai Nabi Adam, bapak kita semua, illa dzaqal maut, kecuali mereka merasakan, kecuali orang itu merasakan kematian. Tidak seorang pun dari nenek moyangmu sampai Nabi Adam yang tidak merasakan kematian. Semuanya pasti mati. Semuanya merasakan kematian. Mereka sudah mati bahkan. Mereka sudah rasakan kematian itu. Waqad ja'as naubatuka. Nah, sekarang giliran Anda, Tuan Khalifah. Anda sebentar lagi akan mati. Fabaka Umar lidzalika. Seketika Umar bin Abdul Aziz menangis terseduh-seduh mendengar nasihat yang diucapkan. Mau'izah hasanah, nasihat yang baik yang diucapkan oleh ba'dul ulama yang diminta oleh beliau itu, ya. Kalau seorang khalifah saja minta nasihat kepada para ulama, berarti khalifah itu luar biasa. Beliau memang sederhana, bersahaja, tawadhu', kemudian rendah hati, selalu memuliakan para ulama, para kiai yang berada di sekitar beliau, ya. Wa kana Rubai bin Khaisam, berkata Rubai bin Khaisam, qad hafara qabran fi dari. Bukan berkata, Rubai bin Khaisam seorang sufi, beliau menggali kuburan, liang kubur fi dari, di dalam rumahnya. Yo gali, ya tentu di kamarnya lah. Fakana yanamu fi, lalu beliau tidur di atas lubang kuburan palsunya itu. Kulla yaumin marrotin, setiap hari beberapa kali. Ada kesempatan tidur. Kudu diturutan ceng ku entenya si Uceng tah Haji Kandar.
di imah teh nyieun ku kuburan. Ya pura-pura kuburan dah. Digali sekitar 1,80 meter. Kemudian lebarnya, panjangnya 1,80 meter, lebarnya kira-kira ya 1 meter. Lalu kita masuk di sana. Nah, ini yang dilakukan oleh para wali dulu seperti itu. Bahkan yastadimu bidzarikal maut. Beliau berharap agar itu berlanjut mati beneran. Kirain pura-pura mati. Beliau berlanjut terus sampai datang kematian. Nah, wakana yakul. Beliau tiap hari masuk lubang itu dan berharap berlanjut sampai mati, dan beliau bilang begini, lau faraqa dzikrul maut qalbi sa'atan wahidatan lafasada. Nah, kalau saja mengingat kematian terpisah dari hatiku 1 jam saja, maka hatiku akan hancur, akan rusak, akan berkeping-keping. Agar hatiku selalu sehat, tidak rusak, normal kembali, maka setiap jam aku ingat kematian, maka aku masuk liang kubur itu, walaupun bobodoan. Ya, beliau mati nggak langsung dikuburin di situ, itu mah hanya pengingat saja. Mungkin Haji Kandar mau mengikuti, silakan. Di rumahnya membuat lubang yang cukup dengan badannya Haji Kandar. Ya, Haji Kandar kurang lebih tingginya 1 meter 10 cm lah. Ya, kurang lebih sebegitu. Kemudian ada kasurnya, dipasangin AC. Aduh, itu malah inget maut tuh. Ini bener, serius ini. Robi bin Khaisam ketika beliau akan pada setiap saat itu, setiap hari itu beberapa kali masuk lubang lahat itu, masuk lubang kuburan palsu yang digalinya di dalam rumahnya sendiri. Masya Allah, saking ingin ingat matinya seperti itu. Supi itu, ya. Salafus sholihin saking ingin ingat bahwa suatu saat kita akan berada di sebuah lubang yang gelap gulita, hanya sendirian. Artinya kita akan mati, maka dia membuat kuburan palsu, masuk setiap hari beberapa kali agar hatinya lembut, agar hatinya terdorong untuk melakukan taat, meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua diberikan hati yang lembut, yang selalu mengingat kematian. Ingatlah, kematian tidak bisa dipungkiri lagi oleh siapapun. Pasti al-mautu babun wa kullun nas dakhiluh. Mati adalah sebuah pintu, setiap manusia pasti akan memasukinya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah ampuni seluruh dosa kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun biha arral wabail hatimah al mustafa wal murtada abnahuma wa fatimah. Ku berkahna
penyakit balai anu mantang nganyarikeun ku berkahna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali dan Husain cucu Nabi Siti Fatimah Musuci. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Terima kasih. Sampai ketemu besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.